Permisi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Saya Pak Tony, Pak. Ya, gimana Pak Tony? Gini, Pak, saya ada... Silakan dulu. Ini duduk. Oh ya, terima kasih, Pak. Berdiri. Ya. Gini, Pak, saya itu mau urus surat nikah di KUA Denpasar Barat. Gimana? Dalam perjalanan saya menuju ke sini, saya ada beberapa keheranan, Pak. Kok sampai terheran-heran ini? Iya, Pak. Soalnya saya melihat di sepanjang perjalanan itu ada orang yang berpakaian seperti Bapak. Itu orang Bali, tahu saya, Pak. Mereka itu menyembah di motor, di mobil. Apa artinya itu, Pak? Ya, kalau melihat ini kan adik-adik kan melintas jalan ya di Bali, di Bali itu melaksanakan hari suci Tumpak Landep. Hari suci Tumpak Landep. Maksudnya apa, Bapak? Ya, kalau Tumpak Landep itu kan tumpak dan landep. Landep itu wuku. Tumpaknya Sanis Care Kliwon ya. Sanis Care Kliwon itu Sanis Care itu Sabtu Ware ya. Kalau di kita kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sanis Care namanya Kliwon itu Panceware, umpamanya sebagai pon bagi Kliwon. Sanis Care Kliwon Sabtu Ware ketemu dengan Panceware tambah dengan uku itu dinamakan nanti Sanis Care Kliwon Landep. Itu adalah hari suci Tumpak Landep. Landep itu uku yang kedua setelah Cinta. Oh, gitu. Ada 30 ukon, ya, dari itu manfaatnya untuk apa ya, Bapak? ya. Kalau berbicara Tumpak Landep ya, kita rujukannya sebenarnya ada sebuah teks kan gitu, ada sebuah teks. Tadi kan Pak Roni bilang terheran-heran ya. Iya. Itu kan ada, kalau di antropologi namanya fascinan. Itu ada rasa kekaguman, ada rasa keheranan, ada rasa melihat sesuatu yang indah, yang berbeda kan gitu ya. Kalau di Sundari Gama disebutkan ini Sanis Care Kliwon Landep ngaran Pujo Wali Sanghyang Pasupati. Artinya apa, Bapak? Pasupati astawakana sarwa sanjata ya. Pada saat Tumpak Landep ini sebenarnya pemujaan kepada Betara Siwa sebagai Yang Pasupati. Yang Pasupati yang dimuliakan dalam hal ini adalah Yang Pasupati. Astawakan Sarwa Sanjata yang dipuja adalah sebenarnya Sarwa Sanjata. Awalnya Sarwa Sanjata. Nah, itu kalau melihat histori kan dari Paleo, Meso, Neolitikum, kemudian sampai perkembangan industri sekarang. Makanya Alvin Toffler bilang itu kan seorang futurolog ya yang menyebutkan bahwa sekarang ini kan sampai di industri ya, dari perkembangannya dari masa berburu dulu, berpindah, kemudian dia menciptakan senjata. Kalau dulu menciptakan senjata itu sesuatu yang luar biasa, tapi sekarang sampai menciptakan IT, komputer, sepeda motor, mobil, semua peralatan piranti itu muncul memang dari dinamika perkembangan kecerdasan rasional dan rasa manusia ya. Itu sangat-sangat penting sekali kita hormati
bahwa segala sesuatu ini bersumber dari Tuhan, bersumber dari yang dibahasa dalam hadis sebagai yang Pasopati. Gitu Pak Tony. Oh, jadi artinya tumpeng landep itu bukan berarti bahwa orang Hindu atau orang Bali itu menyembah motor, Iya, menyembah mobil. benar. Itu hanya penghormatan. Rasa syukur kita rasa kepada syukur. Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan kita ilmu pengetahuan. Kan puncaknya dari Saraswati kan, Saraswati, kemudian Sabu Mas, Banyu Pinaru, Sabu Mas sampai dengan Somariber, Sabu Mas. Kemudian Pagar Besi, semuanya itu bermula dari pengetahuan ya, dari pengetahuan. Karena pengetahuan yang kita peroleh Saraswati itu yang menajamkan pikiran kita, sehingga kita mendapatkan inovasi, kreasi yang puncaknya juga melahirkan sebuah teknologi yang awalnya historinya dan tadi adalah pemujaan kepada Kris ya, tapi dinamika Perkembangan zaman. ya, tapi awalnya dulu ya menciptakan Kris itu sesuatu banget gitu Ya. dulu kan, Ya. tapi dinamika kan sekarang sampai Ya. ke handphone, gadget sekarang itu sebuah teknologi kemajuan yang memang muncul dari kreativitas dan inovasi kita karena berkat anugerahnya. Kita yakini semua itu adalah anugerahnya. Dalam hal itu ada Dewi Saraswati kalau kita startnya di Saraswati. Oke. Iya, Pak. Terima kasih Bapak buat penjelasannya. Saya sudah mengerti apa makna daripada tumpeng landep ini. Luar biasa sekali. Ya, Saya kalau- senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Bapak berikan penjelasan yang luar biasa. Kalau kita maknai lagi ya, tumpeng landep ini kan di Sundari Gama kan landep hidup ya, landep hidup itu tajamnya pikiran ya, tajamnya pikiran itu kalau mengacu kepada teks Yoga Sutra Patanjali kan Yoga Cittawati Nirodha, itu yang terpenting kita maknai bahwa kita harus mengendalikan gerak-gerak pikiran. Gerak-gerak pikiran itu dikendalikan dengan cara apa? Yaitu fokus sebenarnya. Singan fokusnya kita harus dapatkan fokus. Ketika Arjuna berguru pada Drona itu kita dapat titik fokusnya. Maka kita maknai sekarang ini sebagai generasi milenial, generasi Gen Z sekarang ini memang titik puncaknya kita memang harus belajar fokus ya. Nah, selama ini kan generasi rebana, generasi strawberry, anak-anak kurang fokus ya, makan sambil pegang HP, kemudian dia kurang fokus. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Wow, luar biasa sekali Bapak ya. Kemudian kalau Manawa Dharma Sastra, bagaimana cara mengasah ketajaman pikiran? Mana satena sudah yanti, bahwa pikiran itu disucikan, dibersihkan, dalam ini tajamkan juga dengan laku jujur. Ada dua hal yang kita perlu pegang, yaitu fokus dan laku jujur untuk generasi Gen Z, generasi milenial sekarang ya. Jujur bagaimana? Tumpeng landep ini mengajarkan bagi kita, landeping hidup ini mengajarkan kepada kita untuk bisa mengendalikan diri, untuk bisa fokus, untuk jujur bermedia sosial, tidak menebarkan ujaran kebencian, tidak menebarkan berita-berita bohong dan lain sebagainya di media sosial. Itu yang terpenting untuk memaknai dari tumpeng landep ini. Bukan hanya landeping hidup, tapi landeping hati. Wow, itu yang utama Bapak. Iya. Pikiran yang tajam, tapi Hati juga harus tajam. mulai tajam juga. Iya. Tapi pengerasa itu, jangan hanya rasio saja. Nah itu Pak Tony. Wah, luar biasa sekali Pak. Yeah. Terima kasih. Justru saya mendapat banyak pencerahan dari Bapak. Iya, semoga Iya. enlightened. Dan saya sekarang mau pamit Pak. Iya. Terima iya, kasih ya terima atas kasih. pertemuannya juga ini. Oke, Saya pamit terima kasih. sendiri ya. Iya. Om Swastiastu. Umat Dharma, pada kesempatan ini kami akan melanjutkan Mas Hari membaca kitab suci setiap hari. Yang pada kesempatan ini saya sudah ditemani oleh rekan kerja Nikadek Mariasmi, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, yang akan membacakan sloka dalam teks Sarasamuscaya sloka 14. Silahkan Nadi. Inggih, baca.
Siado Jalom Mawak Saye Mati Karyo Pakarane Iking tang janu huang penjelmaan menjadi manusia itu sani ke suabau ke pendek dan cepat keadaannya itu tanpa lawan kedap ning kilat tiada ubahnya bagaikan kilatan halilintar dur labotowi serta amat sulit juga untuk dicapai madangian puang kena iyo riko gawayani dharma sadana. oleh sebab itu gunakanlah sebaiknya kesempatan menjadi manusia itu dengan jalan melakukan pengamalan kebajikan. Sekarang masanang sangsara Sebagai sarana lenyapnya proses lahir dan mati. Swarga pala punang. Dengan demikianlah mampu untuk mencapai sorga. Baik umat Dharma, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri dengan mengucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Kembali berjumpa bersama kami dalam kelompok kerja penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Kali ini dalam program Mesari, yaitu membaca sloka setiap hari. Itu akan melantunkan sloka yang termuat di dalam kitab suci Sarasamuscaya. Nah, untuk itu mari disimak. Lurus tuh Haji. Nih, suk semua. Anu potu memong dadiwan Adalah yang dijumpai ketika menjadi manusia. Wih mukering darmo sedanu Menyimpang dari perbuatan dharma, jenek ring artu kamu arah
Sebaliknya, ia yang mengejar harta kekayaan dan kepuasan nafsu, Lobo ambak nio. serta pikirannya yang tamak. Yo kabencana ngaran yo. Nah, orang seperti itu dikatakan orang yang sesat. Umat sedharma yang budiman, semoga apa yang kami lantunkan tadi bermanfaat untuk kita bersama, dan tidak lupa kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.